Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Hari Sabtu main di taman sama anak-anak gua, lagi main bola di sebelah sana. Mohon maaf kalau agak berangin, gua sudah pakai dead cat. Mudah-mudahan dead catnya bisa meredam angin ya. Seperti biasa kali ini gua ingin news update. Hari weekend ini, hari Ahad, tidak ada pertandingan. Manchester United Derby of Roses menghadapi Leeds United ditunda karena masih dalam suasana wafatnya Ratu Inggris, Queen Elizabeth ya, di mana personil keamanan dari Manchester lebih dialokasikan untuk kegiatan pemakaman di hari Ahad, kabarnya weekend ini. Oleh karena itu diputuskan matchnya ditunda. Oke, kali ini gue news update, langsung aja kabar pertama dari MUFC MPB. Ini dikabarkan kalau Kylian Mbappe, ini dari Marca ya, kalau seandainya tahun 2024 memutuskan untuk cabut dari Paris Saint-Germain, dikabarkan Premier League ini akan menjadi tujuan selanjutnya, di mana Manchester United dikabarkan menjadi salah satu tim yang diunggulkan atau difavoritkan menjadi tujuan selanjutnya dari Kylian Mbappe. Kabar yang menurut gua cukup menarik, di mana Kylian Mbappe juga merupakan pemain yang sangat bagus, sangat bertalenta, masih muda. PSG, tim nasional Prancis, sudah memenangkan Piala Dunia. Tapi melihat atau mengingat ya bagaimana kasus dia dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain, Leonardo, Mauricio Pochettino, ya menurut gue sih apakah cocok? Bagaimana tanggapan Sobat Football United? Kabar selanjutnya, Manchester United ini diharapkan akan mendatangkan striker untuk rotasi di bulan Januari, dengan Brian Brobby ini menjadi favorit pemain tim nasional Belanda, tim nasional junior ya. Sekarang memperkuat Ajax. Beberapa waktu yang lalu dia secara terbuka mengungkapkan kalau pernah dihubungi oleh Erik ten Hag ingin dibawa ke Manchester United, tapi sang pemain masih belum ingin pindah dulu. Dia ingin masih tetap memperkuat Ajax ya, masih ingin membuktikan sesuatu di Ajax. Jadi ya dia masih ingin konsentrasi dulu di Ajax. Apakah bulan Januari nanti ini akan pindah ke Manchester United? Gua sendiri menilai Brian Brobby merupakan salah satu pemain yang bertalenta, masih muda, skillful juga. Musim lalu cukup baik ya. Bagaimana dia di masa peminjamannya dari Red Bull ke Ajax ini kontribusinya cukup banyak. Erik ten Hag tahu pemain ini karena pernah langsung di bawah asuhan Erik ten Hag. Dan ya apakah benar akan apakah benar akan didatangkan oleh Manchester United, ini menurut gue ya cukup menarik untuk dinantikan. Manchester United juga dikabarkan ingin mendatangkan gelandang kreatif untuk bisa dirotasi dengan Christian Eriksen. Yuri Tillmans dikabarkan akan menjadi salah satu calon dengan karena kontraknya akan selesai di tahun 2023 ya. Leicester kalau ingin mendapatkan hasil dari Yuri Tillmans, ya dia harus menjualnya di bulan Januari. Kalau sampai musim panas tahun depan, maka akan gratisan. Leicester tidak akan mendapatkan pemasukan. Yuri Tillmans menurut gue pemain yang bagus, pemain tim nasional Belgia, sudah punya pengalaman bermain di Premier League. Sebagai rotasi, nah ini dia ini sekarang pemain inti di Leicester. Sudah beberapa musim terakhir dia selalu mendapatkan menit bermain yang banyak di Leicester. Pemain rotasi, menitnya akan berkurang. Hanya saja bulan Januari itu sudah selesai Piala Dunia. Ini juga merupakan sisi lain. Oke, di sisi lain menit bermain akan berkurang pastinya karena pemain rotasi ya kan. Tapi di sisi lain Piala Dunia sudah selesai, di mana pemain banyak yang ingin mendapatkan menit bermain yang banyak karena peluang untuk bermain di Piala Dunia. Ini cukup menarik. Gua sih secara dengan amatiran oke-oke saja ya. Karena kebergantungan terhadap Christian Eriksen ini menurut gue sih baiknya dikurangin ya, karena memang terasa sekali Manchester United tampil dengan Christian Eriksen maupun tanpa Christian Eriksen, sehingga menurut gue sih oke-oke saja kalau memang bisa mendatangkan gelandang kreatif baru untuk rotasi dengan Christian Eriksen. Dan mungkin Yuri Tillmans juga harganya tidak begitu mahal, karena ya daripada lepas gratisan di musim panas tahun depan, maka Leicester akan berusaha untuk melepasnya di bulan Januari karena punya potensi untuk mendatangkan pemasukan ke klub. Manchester United dikabarkan juga menginginkan bek kanan baru untuk berkompetisi dengan Diogo Dalot. Aaron Wan-Bissaka ini masih mungkin untuk meninggalkan tim.
Erik ten Hag ingin mendatangkan seseorang atau pemain yang bisa sesuai dengan idenya dia, dan juga merupakan pemain line up starting 11 dalam jangka waktu yang panjang. Dan dikabarkan dia akan melihat ke Dutch market atau Liga Belanda ya, tentang kemungkinan ini mungkin akan mengambil lagi pemain dari Eredivisie untuk posisi bek kanan. Bek kanan selalu gua singgung ya, dari sudah cukup lama. Diogo Dalot perkembangannya oke ya, tapi tetap butuh pelapis rotasi, utamanya nanti setelah Piala Dunia. Ada beberapa pemain yang dikaitkan, tapi gue secara pribadi belum ada yang srek ya. Mudah-mudahan bisa didatangkan oleh Erik ten Hag, karena faktor Erik ten Hag ini sangat penting bagaimana Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, semua pemain Anthony pun juga demikian yang datang dengan rekomendasi langsung dari Erik ten Hag. Ini memang kontribusinya langsung terlihat di tim, dan posisi bek kanan mau itu datang dari Eredivisie maupun kompetisi lain, menurut gua selama itu rekomendasi langsung dari Erik ten Hag ya, gua sih percaya saja. Dan sekali lagi, siapa itu? Dari bek kanan sih ya, gua belum tahu apakah akan ngambil dari Ajax lagi. Ajax tentunya akan berusaha untuk tidak ada pemain yang lepas lagi karena sudah cukup banyak ya. Tapi pemain dari klub lain pun juga masih sangat mungkin, dari PSV atau mungkin dari nggak tahu ya, mungkin dari tim lain juga. Gue juga menantikan ini siapa nama bek kanan dari Eredivisie. Erik ten Hag juga dikabarkan ini meminta tiga signing atau mendatangkan 3 pemain baru di bulan Januari. Bek kanan, creative midfielder, dan juga penyerang. Mudah-mudahan bisa dapat 3-3-nya. Ini sepertinya akan gue bahas deh nanti setelah konten ini, ngobrol ringan saja ya tentang bursa transfer di bulan Januari. Paling tidak melihat refleksi Manchester United sampai dengan saat ini, karena proses ini akan terus berlangsung. Erik ten Hag sudah mengkonfirmasi skuad ini akan tetap sama paling tidak sampai dengan bulan Januari. Artinya di bulan Januari nanti sangat mungkin akan ada perubahan lagi, baik itu yang lepas maupun yang datang. Diogo Dalot ini menurut gue cukup menarik. Dia mengatakan kita punya chance atau kesempatan untuk diingat sebagai para pemain yang mengembalikan lagi Manchester United. Ini luar biasa motivasinya ya. Menurut gue sangat spesial bagaimana Manchester United saat ini sudah beberapa tahun terakhir ini belum bisa kembali ke posisinya seperti musim-musim sebelumnya. Tapi motivasi seorang Diogo Dalot mengatakan kepada pemain lain ya di Manchester United kalau mereka punya peluang diingat untuk sebagai pemain Manchester United yang berhasil mengembalikan lagi posisi Manchester United seperti sebelumnya, menjadi tim raksasa dengan trofi baik itu di domestik maupun juga di Eropa. Luar biasa sih menurut gue ini. Dan Diogo Dalot juga menurut gue salah satu pemain yang memang berkembang cukup pesat ya di tangan Erik ten Hag di musim ini. Tapi kekhawatiran gue adalah kalau sampai ada cedera dan lain-lain ya, pelapisnya sih menurut gue masih belum lah. Erik ten Hag dikabarkan akan mendapatkan 70 juta pounds modal untuk mendatangkan pemain baru di bulan Januari, dan menurut gue ini cukup besar, cukup banyak ya. Tapi akan bertambah menjadi 100 juta pounds loh, bukan euro, ketika Cristiano Ronaldo cabut. Dan menurut gue ini juga cukup masuk akal, karena kalau Cristiano Ronaldo katakanlah memang jadi cabut di bulan Januari, maka ya harus mendatangkan striker inti yang baru, dan menurut gue ini juga akan merogoh kocek lebih dalam lagi bagi Manchester United. Kita nantikan saja. Kabar dari Florian Plettenberg tentang Jude Bellingham. Dikabarkan dia akan meninggalkan Dortmund 2023. Dikabarkan juga 2 tim yang berpeluang untuk mendatangkan, yaitu adalah Liverpool dan Manchester United ya. Tapi menurut gua karena Fabrizio Romano sempat membahas, wah ini anginnya mulai kencang lagi ya. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Tapi yang agak mengganggu menurut gua dalam tanda kutip harga dari sang pemain yang mungkin akan sangat tinggi. Apakah Manchester United akan mengeluarkan kembali 100 juta atau bahkan lebih dari 100 juta? Ya gue sih berharap ya kalau harganya nggak 100 juta oke lah, tapi kalau 100 juta sih mungkin tidak ya, karena pilihan lain juga masih banyak. Memang dia pemain bagus, tapi sekali lagi pilihan itu masih banyak.
Mohon maaf sekali lagi kalau anginnya kencang ya. Mudah-mudahan Dead Cat-nya bisa meredam kencangnya angin, karena gue ya sekalian di taman ini ceritanya. Erik ten Hag dikabarkan ini hadir di pertandingan U21 Manchester United menghadapi West Ham bersama dengan Michel van der Kah, Darren Fletcher dan juga Andy O'Boyle. Sangat mungkin ini untuk melakukan pengamatan ya, scouting terhadap pemain muda dari Manchester United. Berakhir dengan 1-1. Ada beberapa nama di sana, Charlie Savage, Hansen ya, dan juga Charlie McNeil itu ada di tim. Mungkin diamati bisa saja. Dan dengan kabar itu maka berakhir news update kali ini. Ada beberapa menurut gue berita yang ya masih simpang siur, utamanya Kylian Mbappe tadi. Cuman di U21 sangat mungkin Erik ten Hag ini, karena memang butuh rotasi pemain Manchester United ini, jadi mungkin diambil dari akademi. Dan menurut gue itu merupakan salah satu solusi yang baik ya, karena itu sesuai dengan visi dari Manchester United, yaitu adalah mengembangkan pemain akademi juga. Dan kalau kita terlalu banyak mendatangkan pemain dari luar yang membeli, maka ini juga akan menghambat pemain akademi untuk bisa berkembang, bahkan untuk bisa akhirnya digunakan di Manchester United. Dan sekali lagi ini merupakan salah satu filosofi dari klub yang menurut gue cukup baik sih untuk dilanjutkan, karena ya Manchester United punya akademi yang bagus. Dan ini mudah-mudahan sih dengan amatiran ala gue ya, gue berharap sih akan terus memproduksi pemain untuk tim senior dari Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.